Kalau menurut saya sekarang kan yang menjadi persoalan ini sebenarnya pembuktiannya kan sebenarnya sederhana. Kalau saja seandainya pihak kepolisian kan mengatakan bahwa kita mengatakan bahwa dituduh bahwa itu Peggy Setiawan adalah Peggy Peron. Kemudian kita bantah. Kita bantah bahwa itu bukan Peggy Setiawan, itu dua figur yang berbeda. Kalau seandainya setuju, kenapa enggak hadirkan aja? Ayo kita hadirkan semua. Biar kita uji semua di persidangan pra peradilan ini. Kan cukup seperti itu. Tidak dalam rangka masuk mengukur perbuatan ke pokok perkara kok. Enggak. Cuma bagian depannya saja, enggak ada ke pokok perkara. Bagaimana perbuatan Peggy Setiawan dan sebagainya, enggak ada itu. Tapi yang pasti bahwa kita mengukur apakah benar terjadi error in persona. Kami nyatakan yes, ini error in persona. Sampai persidangan hari ini, kami masih sangat optimis bahwa permohonan kami dikabulkan. Alasannya apa? Alasannya bahwa yang diajukan bahwa Polda Jabar itu memeriksa saksi sebanyak 67 saksi. Kemudian yang dimasukkan mereka sortir hanya 13 saksi. Ya kan, pertanyaannya kenapa nggak 1 kali 60? Tentunya tidak menguntungkan bagi Polda Jabar nih, 13 saja. Tapi whatever lah persoalan itu, yang saya mau tegaskan di sini begini. Untuk menetapkan tersangka Peggy Setiawan, yang dilakukan oleh Polda Jabar ini termasuk mengambil pendapat dari ahli. Hanya ironisnya, katakanlah ahli psikologi. Peggy Setiawan ditunjukkan foto korban. Kemudian muka Peggy Setiawan berubah. Kalau seumpama ahli-ahli seperti ini kemudian menentukan bahwa itulah pelakunya, itu kami tidak setuju. Karena kita berbicara hukum, bukti itu harus terang. Tidak boleh kita mengukur asumsi-asumsi. Tidak ada seperti itu. Kemudian satu lagi, ahli Inafis. Ahli Inafis ini adalah pencocokan foto. Foto Peggy Setiawan. Aku pikir yang dicocokkan foto Peggy Setiawan dan Peggy Peron. Ternyata foto Peggy Setiawan yang diambil pada saat 2016 sama data-data kependudukannya. Kalau itu nggak perlu dicocok-cocokkan, jangan 90% identik dong. Saya harus jujur menambahkan sekalian 100% karena itu Peggy Setiawan. Tapi apakah buktinya semua ada kaitan Peggy Setiawan? Sampai hari ini kami mengukur bahwa tidak ada bukti. Bukti surat, putusan-putusan pengadilan. Putusan pengadilan kan ini kepentingan kepada terpidana, tidak ada hubungannya pada Peggy Setiawan. Ini tidak bermakna bagi Peggy Setiawan, namun bermakna kepada Peggy Peron. Klien kami ini Peggy Setiawan. Sama juga dengan surat grasi, visum korban. Apa hubungannya sama Peggy Setiawan? Sampai saat ini makanya kami optimis karena ternyata belum ada bukti yang signifikan yang diperoleh yang diberikan oleh pihak Polda Jawa Barat di dalam persidangan pra peradilan. Kalau saya ini betul-betul pure adalah lawyer yang melihat bahwa ini sisi kemanusiaan, kita tidak memiliki kepentingan apapun dalam perkara ini semata-mata untuk membela. Kita sama sekali tidak ada kepentingan, apakah kepentingan personal. Betul-betul kami melihat ini adalah pembelaan dari sisi kemanusiaan. Kami ingin bongkar semuanya karena kami ingin melihat bahwa yang mana si pelakunya. Karena sekarang begini, Peggy Peron ditetapkan itu DPO itu di 2016 berdasarkan putusan pengadilan. Putusan pengadilan itu yang dijalankan kan tentunya juga masukan dari Polda kan, yang kemudian dibawa ke pengadilan. 2016. Peggy Setiawan ini tidak pernah diberikan surat, tidak pernah diberikan keterangan. Keberadaannya pun di Bandung juga sudah diketahui oleh pihak Polda Jabar. Tapi tidak pernah tuh dilakukan penangkapan. Tapi yang kemudian di tahun 2024 langsung ditetapkan apa? Gelar perkara 21, penetapan tersangka 21, penangkapan 21, maraton dibuat akibat apa? Ini kan tuntutan masyarakat bahwa perkara 3 DPO itu harus diangkat, tapi yang kemudian tidak diangkat, ini mungkin yang menjadi udah tangkap aja dulu baru kemudian kita cocok-cocokkan. Tapi ada satu lagi yang menarik nih, bahwa di persidangan tadi kami Polda Jabar sudah menganulir 2 DPO, DPO Dani, iya kan, dan DPO Andi. Tapi faktanya di dalam jawaban mereka 2 DPO itu ternyata dimasukin. Berarti ini bukan fiktif DPO-nya, real. Kenapa dianulir? Kenapa dianulir? Beda cerita kalau di dalam jawaban mereka tidak memasukkan DPO tersebut. Ini mereka masukin. Makanya saya bilang, ketika berkaitan menguntungkan, ayo masukin. Ketika merugikan, mundurin.
Kami ini berharap penegakan hukum yang fairness. Tidak ada kepentingan apapun. Kami tidak punya kepentingan apapun dalam perkara ini, semata-mata hanya untuk menegakkan hukum. Kira-kira demikian.